Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Helmi dan juga Ibu Nurul Fitriani dan juga teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai manajemen control related ethical issue. Nah, di sini kami dari kelompok G atau kelompok 7 yang beranggotakan ada Rian Ginting dengan NPM akhir 154, kemudian Dava Albar dengan NPM akhir 123, ada Julian dengan NPM akhir 180, dan saya sendiri, Catur Haila dengan NPM akhir 268, serta ada Mahmud Raihan dengan NPM akhir 344. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas good ethical analysis and their importance. Nah, perlu kita pahami bahwa perilaku tidak etis itu memiliki dampak yang sangat merugikan. Tidak hanya merugikan bagi individu, tapi juga bagi organisasi, pasar, bahkan bagi masyarakat secara luas. Nah, ketika terjadi tindakan tidak etis, maka dibutuhkan lebih banyak lagi aturan, regulasi pemerintah, pengawasan, dan juga audit tambahan untuk mencegah hal yang serupa itu terjadi lagi. Tapi pengawasan seperti ini itu seringkali tidak sempurna, bersifat kaku, dan juga mahal untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, etika yang baik itu sebenarnya adalah lem perekat yang menjaga organisasi dan juga masyarakat tetap berjalan dengan baik. Nah, seperti yang dikatakan oleh Christine Lodge dari IMF, apakah suatu tindakan benar atau salah itu tidak bisa hanya dilihat dari legalitasnya saja. Kita juga membutuhkan budaya etis di mana orang itu tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak diawasi. Nah, jika etika itu mulai mengendur, muncul yang disebut sebagai ethical drift, yaitu pergeseran bertahap dari perilaku etis menuju perilaku yang semakin menyimpang. Contohnya itu adalah aggressive financial reporting, yaitu tindakan akuntansi yang mungkin tidak ilegal tetapi sudah tidak etis. Nah, Warren Buffett juga mengatakan bahwa ketika perusahaan itu mulai memanipulasi laba dari satu periode ke periode yang lainnya, maka mereka tuh akan terus melakukan manipulasi yang semakin besar sehingga akhirnya bisa berujung pada fraud atau penipuan. Nah, kasus Tesco itu sendiri adalah salah satu contoh nyata bagaimana agresivitas pelaporan keuangan akhirnya menyebabkan krisis besar dalam perusahaan. Nah, oleh sebab itu, para manajer tuh harus memiliki kemampuan penalaran etika yang baik. Mereka tuh juga harus menjadi role model atau menjadi panutan bagi karyawan. Nah, dari hal inilah itu disebut tone at the top, yaitu kondisi ketika pemimpin itu membangun budaya etis dalam perusahaan. Nah, selain itu, sistem kontrol manajemen itu juga harus didukung oleh nilai-nilai, pelatihan, dan juga kode etik untuk membantu karyawan mengambil keputusan ketika tidak ada aturan yang jelas. Nah, di sini ada model etika yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada utilitarianism. Nah, model ini tuh menilai suatu tindakan dari konsekuensinya. Tindakan tuh dianggap benar jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau the greatest good for the greatest number. Nah, tapi pendekatan ini tuh memiliki kelemahan, yaitu sulit untuk mengukur manfaat atau kerugian bagi tiap orang dan juga ada resiko mengorbankan kepentingan minoritas demi kepentingan mayoritas. Nah, di sini ada contohnya dari kasus Ford Pinto. Jadi, perusahaan itu memutuskan untuk tidak memperbaiki desain tangki bensin meskipun mereka tahu bahwa ada resiko kecelakaan yang fatal. Nah, hal ini tuh tidak mereka lakukan karena mereka menganggap biaya perbaikannya tuh lebih besar daripada manfaat bagi masyarakat. Nah, di sini akhirnya tuh nyawa orang yang menjadi korban karena tidak dianggap sebagai prioritas utama. Yang kedua ada rights and duties. Nah, model ini tuh berpendapat bahwa setiap orang tuh memiliki hak moral hanya karena ia manusia, seperti hak atas martabat, privasi, dan juga kebebasan. Jika seseorang memiliki sebuah hak, maka orang lain tuh memiliki kewajiban untuk menghormati atau untuk memenuhinya. Tapi model ini tuh juga memiliki tantangan, yaitu hak itu seringkali berkonflik antar pihak. Misalnya, apakah perokok punya hak untuk merokok atau orang lain tuh punya hak untuk bebas dari asap rokok. Nah, karena itu tidak selalu mudah untuk menentukan hak siapa yang harus diprioritaskan.
Nah, di sini kita akan belajar tentang analisis dari etika isu. Nah, di sini yang paling pertama harus kita clearkan adalah kita harus mengklarifikasi faktanya. Dengan mengidentifikasi bagaimana, kapan, apa, siapa, dan bagaimana itu terlaksana. Yang kedua, kita harus mendefinisikan ethical issues itu sebagaimana. Jadi kita itu get the point of principles, seperti kayak fairness, honestly, or justice. Jadi kayak benar-benar harus dipilah dan lihat penyajiannya bagaimana. Terus list alternatifnya itu bagaimana. Itu kita harus consider untuk semua kemungkinan yang bisa terjadi dari sumber-sumber aksi yang ada. Terus kita harus compare value sama opsi yang ada. Jadi kita harus cek dulu prinsipal etikanya itu bagaimana. Terus assess consequences, itu kita harus lihat ini untuk jangka pendek kah, panjang, dampaknya atau bagaimana. Terus lihat perbedaan baik secara negatif maupun positifnya. Terus ambil keputusan. Jadi kita mau ambil keputusan, kita harus memilih option yang paling balance dari nilai yang kita mau dapatkan gitu. Terus yang terakhir adalah yang paling penting dari semua ini adalah key insight-nya itu adalah membedakan apakah satu hal itu punya value yang berbeda, dan pastinya apakah itu dapat dipertimbangkan karena itu punya maknanya, dan pastikan kita bisa membelinya dengan tepat. Nah, baik, selanjutnya ada materi why do people have unethical. Nah, ini tuh membahas orang atau karyawan itu berperilaku tidak etis karena suatu alasan. Nah, setahu kita itu uh, beberapa itu karena ketidaktahuan. Nah, itu alasannya, kayak salah menafsirkan atau miskom, terus bahwa tindakan yang legal pasti etis. Nah, kayak gitu. Nah, ada juga individu yang memang tidak jujur, tapi sebagian besar orang itu justru tergoda terhadap tindakan yang tidak etis ketika ada kesempatan, terus tekanan, atau bahkan rasionalisasi yang biasa kita sebut itu fraud triangle. Maaf, triangle. Nah, selain itu, kurangnya moral course membuat uh, seorang individu itu tetap melakukan hal yang ia tahu, tapi ia tahu salah karena takut akan konsekuensinya, seperti tidak mendapat bonus, terus tekanan atasan, atau ancaman kehilangan pekerjaan. Sebagai contoh tuh, eh, eh, divisi marketing itu kan mereka punya target untuk memenuhi target penjualan mereka. Nah, biasanya itu mereka dapat tekanan dari target tersebut, jadi mereka eh, mempunyai alasan untuk membuat penjualan fiktif untuk memenuhi target mereka. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi beberapa individu tuh melakukan tindakan tidak etis tanpa sadar. Biasanya tuh karena bias, terus moral disengagement, atau kegagalan mengenali suatu situasi sebagai masalah etika. Terus faktor lain yang sangat berpengaruh kayak budaya organisasi juga bisa. Nah, lingkungan kerja yang permisif atau juga penuh tekanan terhadap performa atau target tadi, atau bahkan mengandung contoh buruk dari atasan, itu akan mendorong penyebaran perilaku tidak etis dan membuat hal itu tuh biasanya dianggap itu udah biasa, atau dianggap uh, normal, atau bisa kita sebut tadi di fraud triangle itu rasionalisasi. Jadi di sini terdapat the ethics of managing earnings atau manajemen laba. Itu adalah setiap tindakan yang mengubah laba yang dilaporkan atau pos laporan laba rugi atau neraca lainnya tanpa memberikan keunggulan ekonomi real kepada organisasi.
dan terkadang bahkan menyebabkan kerugian. Kegiatan ini umumnya dianggap tidak etis karena melibatkan penipuan, di mana manajer memperoleh keuntungan pribadi dari memutarbalikkan informasi yang tidak terlihat jelas oleh penggunaan laporan. Hal ini juga melanggar kewajiban profesional akuntan dan manajer untuk mengungkapkan informasi yang disajikan secara wajar, yang sebagaimana tercantum dalam kode etik seperti kode etik IMA atau Institute of Management Accountant yang mewajibkan penyampaian informasi secara wajar dan objektif. Jadi, beberapa manajer membenarkan tindakan ini dengan alasan bahwa mereka sendiri ingin melindungi diri dari evaluasi kinerja yang kaku, tidak adil, dan mereka memberikan sinyal kinerja yang lebih informatif kepada pengguna laporan keuangan. Jadi intinya itu pada the ethics of managing earning itu memanipulasi akrual seperti mengubah estimasi penyisian piutang tak tertagih atau metode depresiasi. Lalu selanjutnya dapat the ethics of creating budget slack, yaitu the creating of budget slack itu menciptakan cadangan anggaran yang mengacu pada tindakan sengaja atau meremehkan kinerja yang diharapkan atau melebih-lebihkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sehingga target itu menjadi lebih mudah untuk dicapai. Jadi manajer sering membenarkan sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian atau evaluasi yang tidak adil. Slack ini dapat menyesatkan atasan, melemahkan motivasi karyawan, dan mendistorsi pengambilan keputusan. Jadi, apakah tindakan itu etis bergantung pada niat manajer, transparansi proses, dan bagaimana organisasi melakukan target anggaran, dan apakah praktik tersebut didukung atau ditoleransi dalam budaya perusahaan. Jadi pada e-book itu, budget slack ini memiliki perbedaan tersembunyi antara sumber daya yang benar-benar dibutuhkan atau kinerja yang benar-benar bisa dicapai. Itu yang saya dapat pada e-book tersebut. Oke, baik, di sini saya Alvin. Saya akan membahas di slide ini saya akan membahas 2 poin dari subbab some common management control related ethical issues, atau beberapa isu atau topik umum yang berkaitan dengan pengendalian manajemen. Nah, 2 poin tersebut yaitu ethics dalam merespon adanya indikator pengendalian yang cacat atau kurang tepat, dan etika untuk menggunakan indikator pengendalian yang terlalu bagus istilahnya, atau bisa kita sinonimkan juga sebuah pengendalian yang terlalu ketat. Yang pertama adalah etika untuk merespon terhadap indikator pengendalian yang cacat. Jadi seringkali instrumen pengendalian ditetapkan oleh perusahaan, misalnya kayak target, misalnya itu tidak didefinisikan secara tepat, atau dengan kata lain target yang ditetapkan tersebut itu mendorong terciptanya sebuah tindakan yang memotivasi para pegawai untuk melakukan tindakan yang yang sebenarnya tidak berkontribusi terhadap penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Nah, untuk para karyawan sendiri itu seringkali mereka berfokus dalam bertindak itu sesuai dengan apa yang disuruh atau yang diperintahkan kepada mereka, dan bukan pada sesuatu yang seharusnya mereka lakukan yang terbaik untuk perusahaan. Karena memang sistem reward atau penghargaan itu disesuaikan memang dengan apa yang diperintahkan kepada dia. Jadi walaupun sebenarnya apa yang diperintahkannya itu kurang tepat, itu mendorong misalnya sebuah miopi, di mana aktivitasnya itu tidak memiliki kontribusi jangka panjang, dia hanya sifatnya jangka pendek dan akan
memberikan kontribusi yang sebaliknya di masa-masa akan datang. Akan tetapi karena si karyawan disuruh untuk melakukan tindakan tersebut, dan kalau misalnya tidak dilakukan dia akan dicap tidak taat, maka itu akan diakui sebagai sebuah pelanggaran gitu. Dan tentu saja itu akan berpengaruh terhadap reward yang akan diberikan. Bisa saja gajinya dipotong, ya kan? Kalau saat bukan hanya eh, misalnya bonus tidak diberikan, tapi bisa saja gajinya dipotong dan lain sebagainya. Nah, mengenai hal ini, apa dalam Financial Executive International Code of Ethics itu mengharuskan anggota untuk bertindak berdasarkan apa yang dipercayainya baik untuk dilakukan, harus bertanggung jawab dengan penuh kepedulian, harus punya dan kompetensi, pengetahuan tanpa adanya misrepresenting, artinya sengaja sengaja melakukan tidak apa penyajian yang tidak sesuai fakta-fakta yang sifatnya material atau mengizinkan satu penilaian independen yang pada akhirnya itu akan merusak gitu. Merusak tindakan yang akan dilakukan. Di sini tentu saja ada sebuah konflik ya sebenarnya. Jadi secara kode etik, para karyawan diharuskan untuk melakukan yang menurutnya yang paling baik untuk perusahaan dan yang sesuai dengan kode etiknya sebagai pegawai. Akan tetapi di satu sisi, para pegawai ini dihadapi dengan sebuah sebuah konflik di mana mereka ditekan untuk melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dengan sebuah ancaman kalau misalnya tidak dilakukan maka akan berpengaruh terhadap reward yang diberikan, terhadap bayaran yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, kalau kita baca di buku, saya tidak bisa menampilkan secara keseluruhan di sini. Itu di buku, apa? Misalnya di eh, Belanda, misalnya di Belanda itu mereka eh, mengeluarkan sebuah semacam aturan yang akan melindungi para pegawai, terutama pegawai yang berada di tingkat bawah. Tujuannya apa? Supaya memastikan bahwa mereka dapat memaksimalkan pelaksanaan kode etik yang diharuskan dengan sebaik mungkin tanpa harus takut, oh kalau saya tidak melakukan apa yang diperintahkan bisa-bisa saya dipecat gitu kan, bisa-bisa gaji saya dipotong atau bonus tidak diberikan. Nah selanjutnya untuk the ethics of using control indicator that are to go. Jadi ini berkaitan dengan kontrol yang terlalu bagus atau terlalu baik, itu berarti kontrol yang tergolong ketat, tergolong sangat ketat. Nah sama sekarang untuk pengendalian pasti sudah ada sangkut pautnya dengan penggunaan teknologi. Jadi penggunaan teknologi eh, semakin mendorong tingkat keketatan dari pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, untuk penerapan pengendalian sendiri itu harus memperhatikan bagaimana kemungkinan respon yang diberikan oleh eh, para pegawai. Karena mungkin ada pegawai yang it's okay dengan pengendalian dengan kontrol yang begitu ketat, tapi ada juga pegawai yang mungkin kurang sesuai gitu. Dimana apabila dia merasa pengendaliannya terlalu mengekang, itu bisa-bisa akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, kan tujuan pengendalian kan yang utamanya kan itu untuk apa? Untuk memastikan pelaksanaan seluruh aktivitas perusahaan itu sesuai dengan yang sebagaimana harusnya. Dalam artian ya, perusahaan ingin mendorong para karyawannya untuk menunjukkan
kinerjanya yang terbaik. Nah, akan tetapi kalau misalnya pengendalian diterapkan malah mendorong eh, hal yang sebaliknya, yaitu terjadi demotivasi, penurunan kinerja dari para karyawan, tentu itu harus dipertimbangkan kembali penerapannya. Jangan sampai eh, dengan pengendalian terlalu bagus tersebut dan penggunaan teknologi yang advance, ya tentu saja ada biaya yang mahal yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan eh, hasil yang diciptakan dari pengendalian tersebut. Atau dengan kata lain, keefektivitasnya itu malahan semakin menurun, bukan makin meningkat gitu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas subbab terakhir dari pembahasan materi kelompok kami, yaitu mengenai spreading good ethics within an organization. Jadi bagaimana sebuah prinsip etika yang baik itu disebarluaskan di dalam organisasi supaya boleh diterapkan dan menjadi harapannya menjadi budaya dalam organisasi. Nah, jadi untuk spreading good ethics itu ada dua stage, early stage dan later stage atau tahapan selanjutnya. Di dalam early stage atau tahapan awal, organisasi itu menjadi ekstensi ekstensi dari founder atau top management group. Artinya apa? Dari pemilik atau top manajemen organisasi itu menjadi perluasan. Jadi perluasan dalam hal ini adalah mengenai apa? Good ethics. Di mana founder itu menjadi role model, terus menyeting, apa, menyusun ya, menyusun ethical tone dan biasanya juga melakukan pengawasan terhadap compliance, kepatuhan terhadap ethical tone tersebut, budaya etika. Nah, selanjutnya pada later stage itu implementasi program etika yang lebih formal. Jadi yang pertama itu organisasi bisa eh, menyusun seperangkat kebijakan, kode atau nilai-nilai yang diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan aktivitas sehari-hari dari perusahaan. Yang kemudian yang kedua adalah eh, menyiapkan program untuk menyiapkan sebuah program didesain untuk memastikan pemahaman karyawan mengenai sebuah kebijakan secara spesifik. Nah, jadi umumnya kebijakan ataupun piagam etik yang disusun itu tidak terlalu mendetail. Makanya itu perlu sosialisasi lebih lanjut kepada para karyawan, di mana mungkin dari sosialisasi tersebut ada semacam Q&A. Tujuannya untuk apa? Para karyawan ini memiliki pemahaman yang benar mengenai kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan mengenai etika. Nah, selanjutnya setelah setelah penetapan kebijakan, terus ensure para pegawai untuk bisa paham. Selanjutnya itu sebagai apa? Salah satu upaya monitoring akhir, pengawasan akhir, itu adanya enforcement mechanism, di mana dalamnya ada pengawasan dan aplikasi dari sanksi. Jadi sanksi ataupun reward kalau misalnya eh, perkara yang menunjukkan perilaku yang positif. Jadi asumsinya setelah dua tahap awal ini dari penetapan kebijakan, ensuring understanding dari para karyawan, setelah itu adanya penerapan dan setelah penerapan dilakukan monitoring akhir. Jadi di monitoring akhir sih sebenarnya sambil dilakukan monitoring dan diakhiri dengan apa? Dengan pemberian reward atau sanksi. Nah, sebenarnya antara early stage dan later stage ini ada kaitannya dengan
skala perusahaan. Nah, mungkin untuk perusahaan-perusahaan baru yang baru merintis, mungkin untuk penerapan etikanya itu masih tergolong dalam early stage. Karena pun kalau perusahaan mau sampai set polisi dan lain sebagainya, sampai ada bagian yang mengawasi juga, itu mungkin memerlukan biaya yang eh, begitu besar. Dan untuk perusahaan yang tergolong baru, tentu mereka sangat hati-hati dalam eh, pengeluaran biaya. Nah, mungkin dengan berjalannya waktu, skalanya makin naik, makin besar, baru dia memasuki later stage, di mana dia menyusun sebuah kebijakan formal selayaknya dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai ilustrasi perusahaan, mengenai etika dalam sistem pengendalian manajemen pada perusahaan Goto. Nah, ini tuh didasarkan pada Annual Report dan juga Sustainability Report tahun 2024. Yang pertama ada Good Ethical Analysis dan juga Importance. Nah, Goto itu menunjukkan komitmen kuat terhadap etika dengan menyusun dan juga menegakkan kode etik sebagai dasar budaya etis perusahaan. Nah, dalam Annual Report 2024, halaman 295 itu disebutkan bahwa Goto Group menegakkan kode etik perusahaan secara tegas sebagai bagian dari upayanya untuk membangun lingkungan kerja yang kredibel dan juga dinamis. Kemudian seluruh karyawan menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan juga akan mematuhi kode etik. Nah, selain itu, masih pada halaman yang sama, Goto juga menegaskan bahwa Goto Group tidak memberikan toleransi terhadap perilaku bisnis tidak etis. Pelanggaran akan dikenakan tindakan disipliner hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, hal ini itu sejalan bahwa good ethics act as the glue of organization atau sebagai lem perekat, serta pentingnya tone at the top dan juga ethical reasoning. Nomor 2 ada why people behave unethical. Nah, dalam Sustainability Report 2024 tahun 36 halaman 36, Goto tuh melaporkan dari Januari hingga Desember 2024 terdapat 21 insiden pelanggaran keuangan dan sebagian besar berakhir dengan pemutusan hubungan kerja atau kontrak. Nah, artinya ada 21 kasus penyalahgunaan aset dan juga manipulasi informasi keuangan dalam perusahaan sepanjang tahun. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pelanggaran etika masih dapat terjadi meskipun ada sistem kontrol dan juga kode etik. Nah, kenapa sih perilaku tidak etis ini terjadi? Nah, kasus ini tuh bisa dijelaskan dengan teori fraud triangle yang menyatakan bahwa tindakan tidak etis biasanya dipicu oleh 3 faktor utama. Yang pertama ada opportunity atau kesempatan. Nah, perilaku tidak etis itu terjadi karena ada peluang atau ada celah dalam sistem pengendalian internal. Dalam Sustainability Report halaman 37 itu dinyatakan bahwa pada awal tahun 2025 dilakukan audit internal untuk mengevaluasi penerapan standar etika dan juga tidak ditemukan masalah signifikan. Nah, artinya di sini audit itu dilakukan baru pada awal 2025, sehingga pada sebelum-sebelumnya kemungkinan ada kelemahan kontrol yang memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa terdeteksi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa ketika sistem pengawasan lemah, peluang bertindak tidak etis itu akan meningkat. Yang kedua ada motivation atau pressure, atau bisa disebut juga dengan tekanan. Nah, walaupun hal ini itu tidak tercantum langsung di dalam laporan, secara logis faktor ini tuh berkaitan dengan kondisi perusahaan. Nah, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif ini, karyawan tuh bisa merasa tertekan untuk mencapai target kinerja, mempertahankan bonus, atau menghindari evaluasi yang buruk. Nah, tekanan-tekanan ini itu bisa membuat individu merasa bahwa memanipulasi data adalah cara untuk bertahan atau terlihat untuk berhasil. Kemudian yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Nah, pelaku itu memberikan pembenaran moral agar merasa tidak bersalah. Nah, dalam Sustainability Report halaman 36 itu tertulis bahwa dampak keuangan dari insiden tersebut itu dianggap tidak
signifikan, yaitu kurang dari 0,01% dari laba bersih. Nah, karena dampaknya kecil, pelaku tuh mungkin berpikir tidak apa-apa, perusahaan tetap akan baik-baik saja, sehingga merasa tindakan mereka tuh tidak merugikan. Selanjutnya ada some common management control related ethical. Nah, sama seperti sebelumnya, pada tahun 2024 itu terdapat 21 insiden pelanggaran keuangan dan juga semuanya tuh rata-rata berakhir dengan pemutusan hubungan kerja atau kontrak. Nah, di dalam Sustainability Report halaman 37 sampai 38 itu dijelaskan bahwa definisinya itu diperluas untuk mencakup penyalahgunaan aset dan juga kecurangan laporan keuangan. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya praktek manipulasi informasi kinerja yang dikenal sebagai managing earnings. Nah, tindakan seperti ini itu biasanya dilakukan untuk memenuhi target, mempertahankan citra, atau menghindari konsekuensi buruk. Nah, dalam konteks etis, hal ini tuh dianggap tidak etis karena menghilangkan kejujuran dan juga merugikan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada responding to flawed control indicators. Nah, di dalam Sustainability Report halaman 37, audit internal itu dilakukan pada awal 2025 untuk mengevaluasi penerapan standar etika. Nah, auditor ini dilakukan setelah 21 insiden pelanggaran keuangan ditemukan, yang berarti bahwa indikator sebelumnya itu tidak cukup efektif untuk mendeteksi masalah. Nah, ketika indikator kontrol itu salah arah, organisasi itu harus mengevaluasi ulang sistem untuk mencegah perilaku yang menyimpang. Goto merespon dengan memperbaiki pengawasan agar situasinya itu tidak terulang. Selanjutnya ada using indicator that are too good. Nah, pada annual report pada halaman 125, saluran pelaporan pelanggaran dikelola oleh pihak ketiga independen, tersedia 24/7 dan dapat anonim. Nah, sistem ini itu dikenal sebagai speak up atau whistleblowing system. Nah, sistem ini itu berfungsi untuk mengurangi tekanan lingkungan kerja dan juga mencegah budaya hasil harus bagus bagaimanapun caranya. Nah, dengan indikator kinerja yang terlalu menuntut, karyawan tuh bisa tergoda untuk memanipulasi atau menipu hasil. Nah, dengan sistem ini, itu membantu untuk menciptakan ruang aman untuk melaporkan pelanggaran. Selanjutnya ada budget slack. Nah, ini tuh tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi transparansi kompensasi dan juga audit internal itu menunjukkan upaya untuk mencegah manipulasi target. Jadi walaupun budget slack ini tidak disebutkan langsung oleh Goto, audit internal dan juga transparansi kompensasi itu menunjukkan bahwa perusahaan sedang memperkuat kontrol untuk mencegah manipulasi target anggaran. Nah, slack ini dianggap tidak etis jika digunakan menyembunyikan potensi kinerja yang sebenarnya, tapi dapat dianggap sah jika dipakai sebagai strategi menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, yang nomor 4 ada spreading good ethics with an organization. Nah, bagian ini tuh menjelaskan bagaimana perusahaan menyebarkan etika dalam organisasi agar tidak hanya menjadi aturan tertulis, tapi juga benar-benar dijalankan oleh seluruh anggota perusahaan. Nah, di dalam annual report-nya pada halaman 295, Goto itu menegaskan bahwa pentingnya penegakan dan juga sosialisasi kode etik itu sebagai upaya untuk membangun budaya etis. Nah, disebutkan bahwa kode etik itu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi internal seperti email, town hall, dan juga seluruh karyawan tuh diminta menyatakan bahwa mereka telah membaca dan akan mematuhi aturan tersebut. Nah, selain itu, kepatuhan terhadap kode etik itu bersifat wajib bagi seluruh direksi, dewan komisaris, karyawan, mitra pengemudi, dan juga pihak ketiga. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa standar etika tidak hanya berlaku untuk internal perusahaan, tapi juga untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, Goto juga menerapkan sistem penegakan disiplin yang sangat tegas.
Nah, masih pada annual report di halaman 295 itu dijelaskan bahwa Gotoh tidak memberikan toleransi terhadap perilaku bisnis tidak etis. Pelanggaran akan dikenakan sanksi disipliner hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk mendukung transparansi, Gotoh tuh menyediakan speak up system atau saluran pelaporan pelanggaran yang dikelola oleh pihak ketiga independen. Nah, hal ini tuh sudah sedia 24/7 dan juga memungkinkan pelapor anonim. Nah, jadi langkah-langkah ini tuh menunjukkan bahwa penyebaran etika itu tidak hanya melalui dokumen kebijakan, tapi juga melalui komunikasi, pelatihan, pengawasan, dan juga penegakan yang konsisten. Nah, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.